Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Fikriah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Awipari, sekaligus mahasiswi PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025 akan melaksanakan praktik uji kinerja secara luring pada kelas 4 fase B dengan materi menyambut usia balik. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Halo semua, apa kabar? Baik. Hai sadayana kumaha damang? Baik. Hai guys, how are you? Baik. Ahlan wa sahlan, kaifa haluk? Ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, duduk yang rapi siap belajar, berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Amin. Selanjutnya untuk literasi Al-Quran, marilah kita membaca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wajjaitun waturi sinina wadal baladil amin. Laqad khalaqnahu insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ladina amanu wa amilus solihati ajrum ghairu mamnun wa ma yukadzibu kadzaburin alaisa Allahu bi'ahkamil hakimin. Untuk selanjutnya, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Ananda Jahira. Boleh ke depan. Semuanya berdiri dulu. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia
ya. Terima kasih kepada Neng Jahira, boleh duduk kembali. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kemana? Sakit. Ya, terus? Nabahan kemana? Izin. Siapa lagi? Udah? Kita doakan semoga yang sedang sakit segera disembuhkan kembali. Dan juga yang sedang ada keperluan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dulu dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita hari ini yaitu tentang apa? Menyambut usia balik. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Bagaimana cara membedakan laki-laki dan perempuan? Jenis kelaminnya berbeda. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kemudian apalagi? Jakun. Kalau perempuan ada jakun nggak? Enggak. Kalau laki-laki ada. Apalagi kalau kumis biasanya gimana? Perempuan ada yang berkumis? Ada. Berarti itu tidak termasuk. Kemudian apalagi? Ya, dalam pertumbuhannya berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Pasti bisa dibedakan ya. Kemudian kalau perbedaan laki-laki dan perempuan dewasa itu apa? Ya, dalam tinggi badan. Apakah laki-laki dewasa itu biasanya laki-laki dan perempuan biasanya suka tinggi laki-laki apa perempuan? Laki-laki biasanya. Nah, walaupun sekarang masih apa? Masih pendek, tapi nanti kalau udah SMP pasti bakal nyusul ini para perempuan. Soalnya nanti dijelaskan sama ibu apa saja perkembangannya, bagaimana saja ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini bisa dibacakan. Yang pertama apa kelompok ini? Iya. Tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Kemudian kelompok mana yang mau membaca tujuan pembelajaran hari ini? Apa yang kedua? Peserta didik dapat menyebutkan cara bersuci setelah memasuki usia balik. Ya, ini menyebutkan tanda-tanda caranya untuk bersuci setelah memasuki usia balik. Kemudian yang ketiga apa? Peserta didik dapat menyebutkan larangan bagi orang yang berhadas besar. Iya, nah yang ketiga adalah peserta didik dapat menyebutkan larangan bagi orang yang berhadas besar. Untuk yang pertama adalah pengertian balik. Siapa yang tahu? Bisa dibaca? Ya, balik adalah apa? Balik adalah sampai atau matang. Kalau menurut istilah? Balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Iya, jadi kalau secara istilah balik itu adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Jika kita apa? Mengalami mukalaf. Mukalaf itu apa? Bila kalian ya, jadi kalau kita sudah memenuhi tanda-tanda balik, baik menurut fikih, baik menurut biologi, berarti kita itu sudah mukalaf. Mukalaf itu berarti kita adalah orang dewasa yang wajib melakukan hukum syar'i.
syar'i atau hukum agama. Dapat dimengerti? Nah, kalau kita sudah mukallaf, maka seluruh perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal baik yang kita lakukan. Jadi untuk amal kebaikan kita pasti akan kembali lagi kepada kita. Sedangkan kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali lagi kepada siapa? Kepada kita. Baik, untuk selanjutnya ada diskusi dulu ya. Ini Ibu punya LKPD. Sebelum Ibu menjelaskan apa-apa saja, Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Kalian, ini sudah Ibu kemarin sudah menyuruh kalian untuk bikin berapa kelompok? 4 ya. Mana kelompok satunya? Yang ini 1, 2, 3, 4. Nih, ini boleh diisi ya. Tulis kelompok berapa, kemudian namanya siapa saja. Boleh dilihat dari buku paket PAI ini. Yang pertama presentasi bisa dari kelompok 1 dulu ya nanti. Kemudian ke kelompok 2, kemudian ke kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Boleh dikerjakan sekarang. Sudah? Sudah siap kelompok 1? Siap. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk semuanya ikut ke depan. Yuk. Sini. Assalamualaikum Ini kenapa di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyebutkan tanda baik. Apa saja tanda baik menurut ilmu fikih? 1. Berumur 15 tahun. 2. Memiliki pacar. 3. Menstruasi. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Hasil LKPD-nya boleh Ibu lihat. Jadi kelompok 1 itu tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa saja yang pertama? Yang pertama tanda-tandanya apa tadi? Berumur 15 tahun. Seperti ada dalam kitab Sapinah. Alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg. Salah satu eta ayat 3. Tamamu homsa asyarota sanatan. Kahiji sampurna umur 15 tahun. Fidakari di lalaki. Wal unsa sareng di istri. Wal ihtilamu sareng kadua mimpi jima. Fidakari di lalaki. Wal unsa sareng di istri. Litis isinina karena umur 8 tahun. Wal haedu sareng katiluna head. Wal unsa di istri hungkul. Litis isinina karena umur 15 tahun. Dalam Sapinah juga sudah dijelaskan. Jadi yang pertama adalah berumur 15 tahun. Kalau kita sudah berumur 15 tahun, berarti kita sudah balik. Sudah mukallaf, berarti harus mengetahui mana yang baik, mana yang buruk.
Mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua apa? Mimpi basah. Al-ihtilamu. Ihtilam itu mimpi basah. Di sini sudah ada, yang mimpi basah sudah ada. Bagaimana mimpi basah itu? Bangun tidur, tiba-tiba ada yang keluar dari apa? Dari kemaluan kita. Tapi warnanya bukan merah. Tiba-tiba aja ada apa? Ada air yang keluar dari kelamin kita, padahal bukan head. Ternyata Alam sudah mimpi bertemu dengan siapa? Alam, pacarnya. Alam mimpi bertemu dengan pacarnya dan sampai apa? Memotoran ya. Terus akhirnya pas bangun apa? Ternyata sudah basah. Bukan ngompol, ternyata itu mimpi basah. Dapat dimengerti? Jadi mimpi basah atau ihtilam. Nah, yang ketiga adalah apa? Menstruasi. Di sini sudah ada yang mens atau head. Nah, berarti itu kalian sudah apa? Sudah balik, yang sudah head. Walaupun umurnya baru 9 tahun. Nah, sepertinya kalau bangun tidur tiba-tiba ada darah di kemaluan, berarti itu apa? Itu namanya head. Jangan apa? Jangan kaget karena perempuan pasti mengalami head. Laki-laki mah gak akan. Jadi perempuan itu akan mengalami head. Nah, itu cirinya atau tanda-tandanya menurut ilmu fikih. Ya, dapat dimengerti? Ya, untuk selanjutnya kelompok 2. Boleh ke depan kelompok 2. Presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Laki-laki tumbuh jakun. 2. Suara berubah. 3. Nafsu makan meningkat. 4. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Perempuan. 1. Pinggul dan dada membesar. 2. Suara lebih merdu. 3. Nafsu makan meningkat. 4. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil. Mana hasilnya? Nah. Jadi, kalau tanda balik menurut ilmu biologi itu terpisah. Ada bagi laki-laki, ada juga bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki ialah apa itu? Tumbuh jakun. Seperti yang sudah dibilang tadi ya dari kelompok 2. Tumbuh jakun. Jakun berarti kalau udah jakun berarti itu kalian udah dewasa, udah balik menurut ilmu biologi. Kemudian suara berubah. Untuk laki-laki, semakin besar, semakin dewasa, suara justru akan semakin apa? Semakin besar dan agem. Ya, itu. Jadi kalau suara sudah berubah berarti itu sudah ciri dewasa menurut ilmu biologi. Terus nafsu makan akan meningkat. Nanti kalian makannya akan apa? Akan semakin banyak. Boleh sampai sebaskom kalau kuat ya. Kemudian tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, nanti kalian akan ada yang tumbuh rambut di bagian tertentu. Seperti di mana aja? Laki-laki itu bisa tumbuh apa? Tumbuh kumis. Kemudian apa lagi? Janggut. Kemudian apa ini? Ketiak dan selanjutnya ya. Kemudian kalau untuk perempuan apa itu ciri-cirinya? Pinggul dan dada akan
besar. Kalau pinggul perempuan dan dada perempuan sudah mulai membesar, berarti kalian sudah balik menurut ilmu biologi. Nah, kalau untuk perempuan, semakin dewasa, suaranya akan semakin apa? Merdu, akan semakin halus. Kalau laki-laki tadi akan semakin apa? Besar. Kalau perempuan akan semakin merdu. Makanya harus sering apa? Sholawatan, bernyanyi, MTQ. Agar apa? Agar suaranya bisa merdu terus. Jangan dipakai untuk marah-marah. Siapa di sini yang suka marah-marah? Nah, untuk selanjutnya sama, nafsu makan juga sama meningkat. Kemudian tumbuh rambut di bagian tertentu sama, tapi ada perempuan yang berkumis, ada. Jadi nanti akan tumbuh bulu atau apa? Rambut di bagian-bagian tertentu. Dapat dimengerti? Ya, untuk selanjutnya kelompok 3 boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan 3. mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana tata cara mandi besar? 1. Niat mandi besar. 2. Mencuci kedua tangan 3 kali. 3. Membersihkan alat kelamin dengan tangan kiri. 4. Berwudu dengan sempurna. 5. Menyela-nyela rambut dengan air 3 kali sampai yakin air masuk hingga pangkal rambut. 6. Membuangkan air pada anggota badan. 7. Membasuh kaki sebelum meninggalkan toilet. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 itu tentang tata cara mandi wajib. Apa saja tadi yang pertama? Niat. Niat itu bagaimana? Oh, ini hasilnya. Yang pertama adalah niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla li rabbil adasil akbari lillahi ta'ala. Niat abdi adus ngahilangkeun hadas ageng karena parentahan Allah Ta'ala. Emangnya kenapa kita harus mandi besar? Kalau kita sudah apa tadi? Mimpi basah atau ihtilam. Kemudian jika sudah haid, sudah bersih, berarti harus apa? Harus mandi wajib. Nah, ini adalah tata caranya. Yang pertama adalah niat mandi besar. Tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, mencuci apa? Mencuci kedua tangan. Jadi setelah niat kita mencuci apa? Kedua tangan. Selanjutnya membersihkan alat kelamin. Pakai tangan apa? Jadi kalau membersihkan alat kelamin harus memakai apa? Tangan yang kiri. Selanjutnya apa? Berwudu dengan sempurna, dengan tertib. Kemudian membasuh air ke seluruh anggota badan. Jadi semuanya harus basah. Sambil niat tadi. Ya, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Niat abdi mandi besar karena perintahan Allah Ta'ala. Atas. Kemudian membasuh kaki sebelum meninggalkan toilet. Jadi kalau mau keluar toilet harus apa?
dibasuh dulu kakinya. Dapat dimengerti? Iya, untuk selanjutnya, larangan bagi orang yang berhadas besar. Boleh dipresentasikan dulu hasil dari kelompok 4. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja larangan yang tidak boleh dilakukan ketika belum mandi besar? 1. Sholat. 2. Membaca atau menyentuh Al-Quran. 3. Berhenti atau duduk di dalam masjid. 4. Bersujud syukur atau sujud tilawah. 5. Mengerjakan sholat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi larangan bagi orang yang belum mandi besar atau yang punya hadas besar, berarti kita tidak boleh apa saja. Yang pertama tadi tidak boleh sholat. Jadi kalau kita sudah haid, kita jangan dulu sholat. Harus apa? Harus mandi besar. Boleh baru sholat. Kemudian tidak boleh apa yang kedua? Ya, kalau kita belum mandi besar, kita tidak boleh membaca ataupun menyentuh Al-Quran. Kalau sudah haid, berarti harus mandi besar dulu. Kemudian laki-laki, kalau udah mimpi basah, berarti harus apa? Harus mandi wajib dulu, baru boleh menyentuh dan membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berhenti atau duduk di dalam masjid. Sepertinya kalau belum mandi besar jangan dulu ke masjid. Udah mimpi basah berarti harus apa dulu? Harus mandi wajib dulu baru ke masjid. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh apa? Tidak boleh sujud syukur ataupun sujud tilawah. Yang terakhir apa? Tidak boleh mengerjakan tawaf. Jadi kalau kita sedang di Mekah, kita belum mandi besar setelah haid atau sesudah mimpi basah, kita tidak boleh tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Dapat dipahami? Dapat dimengerti? Ya, berikan tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah tampil ke depan. Boleh? Tepuk keren. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Asik. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Aha, aha, ma. Aha, aha, ma. Aha, aha. Semangat. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya ada pertanyaan atau sumatif tertulis untuk kalian isi. Nah, kalau ini, nih Ibu akan membagikan LKPD-nya. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagikan, semua orang mengisi satu-satu. Ini tidak boleh kerja sama. Ini 5.
Udah semua kebagian? Baiklah, untuk penguatan pembelajaran, Ibu ada pertanyaan dulu. Ada? Boleh dipilih mau nomor berapa? 5. Nomor berapa? 5. Kita buka. Apa yang disebut mukallaf? Ayo, bersih, suci atau aturan? Aturan, kita lihat. Betul. Ayo, tepuk tangan. Kemudian mau pilih nomor berapa? 1 atau 2? 1. Boleh 1 dulu, kita lihat. Ayo, tata cara bersuci orang yang berhadas besar. Ayo. Yeay. Kemudian ayo yang nomor berapa? Sebutkan tanda balik menurut ilmu biologi. Yang mana? Biologi. Jadi mana? Cek. Boleh, tepuk tangan. 2 lagi. Oh, 2. Ayo konsentrasi bacanya. Larangan apa yang nggak boleh dilakukan? Ya, yang mana? Merokok, sholat, atau tidur? Salat. Terakhir, baca baik-baik. Sebutkan tanda balik menurut fikih. Apa? B. Wah, hebat. Tepuk tangan. Betul semua. Nah, ini jadi yang sudah kita pelajari barusan. Ternyata kalian sudah bisa mendapatkan nilai berapa? 100. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ada tepuk tanda dewasa. Boleh dilihat ke sini sambil mengikuti. Siap? Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi besar bagi pria wanita, keluarga rahim bagi wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib mentaati syariat. Ya, alhamdulillah masih semangat ya. Untuk selanjutnya ada refleksi terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apa kalian memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini? Dapat dipahami. Kalau begitu, Ibu simpulkan kesempatan hari ini kita belajar tentang menyambut usia balik. Dan balik itu adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Kemudian untuk tanda-tanda balik tadi ada menurut ilmu fikih, kemudian ada juga menurut ilmu biologi. Untuk tata cara mandi wajib, yang pertama adalah niat mandi besar, kemudian mencuci kedua tangan,
membersihkan alat kelamin, membasuh seluruh tubuh, dan mencuci kaki sebelum keluar toilet. Dan terakhir, larangan bagi orang yang berhadas besar ialah tidak boleh sholat, kemudian menyentuh dan memegang Al-Quran. Kemudian tidak boleh berhenti atau duduk di dalam masjid. Tidak boleh sujud syukur dan sujud tilawah. Dan terakhir, tidak boleh tawaf. Dapat dimengerti? Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban bagi seseorang yang sudah balik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapih siap berdoa, duduk yang rapih siaplah pulang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi usrin illal ladzina wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.